Di kaki Gunung Muria, tersembunyi sebuah desa yang penuh kehangatan dan cerita. Desa Kajar, yang berada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Berdiri dengan kesejukan udara pegunungan dan keindahan alam yang masih terjaga. Hamparan ladang dan kebun menjadi saksi kerja keras warganya, yang mayoritas hidup sebagai petani dan pelaku UMKM. Di sini, gotong royong bukan sekadar kata, melainkan nafas kehidupan sehari-hari. Tradisi dan budaya diwariskan dengan penuh cinta, selaras dengan kehidupan religius yang kental. Kajar bukan hanya tanah yang subur, tetapi juga tanah yang kaya akan sejarah, spiritualitas, dan kebersamaan. Inilah wajah desa yang sederhana, namun menyimpan makna mendalam tentang harmoni manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jundan Motabdau selaku Sekretaris Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Desa Kajar merupakan salah satu desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus yang berada di Pegunungan Muria. Desa Kajar memiliki luas sekitar 504 hektar yang terdiri dari 58 hektar itu lahan sawah dan lahan bukan sawah sekitar 445 hektar. Desa Kajar memiliki jumlah penduduk sekitar 4.687 jiwa yang terdiri dari 2.334 penduduk laki-laki dan 2.353 penduduk perempuan. Desa Kajar menyimpan sejarah religius yang penting. Di desa ini terdapat makam Mbah Siti Asiyah dan makam Mbah Jipang, seorang tokoh yang ikut berperan dalam dakwah dan penyebaran Islam di kawasan Muria. Makam tersebut menjadi tujuan ziarah, doa, dan tempat mencari ketenangan. Setiap harinya ada penziarah yang datang, terutama pada hari-hari tertentu, untuk berdoa dan mengenang jasa beliau. Keberadaan makam ini menjadikan Desa Kajar bukan hanya desa pertanian, tetapi juga desa yang kaya akan nilai sejarah dan spiritual. Perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi Desa Kajar. Dari hasil bumi inilah lahir UMKM khas desa, seperti getuk kajar dari olahan singkong dan kopi kajar dari biji kopi Muria yang diproses secara tradisional. Selain itu, buah alpukat dan aneka buah lainnya juga menjadi penopang ekonomi warga, sekaligus melengkapi kekayaan kuliner dan hasil alam Desa Kajar. Perkenalan dulu, Pak. Perkenalan, Rahmat Avokat Kajar Muria, Nur Masjid Kajar. Ini Mas, avokatnya Mas, wing toh? Wah, avokat Muria Mas, ada tanding. Lalu untuk bagaimana pengelolaannya, Pak? Pengelolaan masalah apa, Mbak? Gimana? Masalah tanah ini Oh, tanam ini cari bibit yang bagus, Mbak. Tapi tanah ini rata-rata di Muria itu memang ada. Tanya subur soalnya sih, Mbak, tanya mengandung zat kapur, jadi avokatnya berkualitas. Nama saya Pak Kamisan, panggilannya itu kan Pak San. Getok ini mulainya dari tahun 2011. Nah, getok di sini itu memang tumpukannya itu agak lumayan lembut, jadi getok di sini itu lebih mulur dan lebih enak gitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Taufikur Rahman dari Kajar, dan saya punya usaha kecil-kecilan UMKM
di bidang kopi. Nah, di sini saya untuk proses kopinya saya beli dari petani-petani dari lingkungan sekitar lokal, kayak ada desa Kajar, Yapan, Colo, Ternadi, terus desa udah tahu juga, desa ya pokoknya yang sekitar lingkungan Muria. Yang pasti yang jadi ciri khas kalau kopi Muria itu kan yang pasti kopi yang diambil dari lingkungan pegunungan Muria. Kalau untuk proses kopi lesnya sendiri itu prosesnya diambil dari biji pas lagi matang-matangnya, pas lagi merah gitu. Nah, habis itu dijemur kurang lebih selama 21 hari atau 3 mingguan. Kemudian setelah itu disangrai menggunakan mesin. Jadi kalau biasanya kalau di desa-desa kan masih menggunakan kayak kalau di sini namanya kremeng, disangrai secara manual. Nah, kalau kopi legend ini sudah menggunakan mesin semuanya. Ya. Desa Kajar menawarkan wisata alam yang memikat dengan suasana segar pegunungan. Di Dehil Vagansa, pengunjung bisa menikmati panorama hijau Muria dari ketinggian yang menyejukkan mata. Pijar Park hadir dengan spot foto kreatif, gardu pandang, dan area bermain yang membuat suasana liburan semakin berkesan. Sementara itu, Taman Sardi menjadi ruang sederhana, namun nyaman untuk bersantai dan melepas penat. Perpaduan ketiga destinasi ini menjadikan Desa Kajar sebagai tujuan wisata lengkap untuk menikmati alam, kreativitas, dan kebersamaan. Di Desa Kajar terdapat beberapa lembaga pendidikan yang menjadi tempat belajar anak-anak. Di RA, anak-anak belajar dasar-dasar pengetahuan dengan penuh keceriaan. Di sekolah dasar, mereka ditempa dengan ilmu pengetahuan umum untuk bekal masa depan. Sementara di Madrasah Ibtidaiyah, pendidikan agama berpadu dengan beberapa karakter. Kami hadir memberi suasana baru di Madrasah Ibtidaiyah. Kami mengajak siswa dan siswi untuk memahami pentingnya stop bullying, menumbuhkan kebiasaan gemar menabung, dan menjaga lingkungan melalui pemilahan sampah. Dari RA, SD, hingga MI, semua bersatu menanamkan ilmu, karakter, dan harapan. Karena dari Desa Kajar, lahirlah generasi cerdas, berakhlak, dan peduli sesama. Selain fokus pada pendidikan dan lingkungan, mahasiswa KKN juga mengadakan program moderasi beragama. Program ini bertujuan menanamkan nilai toleransi, sikap saling menghargai, serta memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat. Melalui diskusi bersama tokoh agama dan pemuda, masyarakat diajak memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan. Dari ruang sederhana inilah tumbuh semangat kebersamaan, menjaga kerukunan, dan meneguhkan Desa Kajar sebagai desa religius yang rukun dan damai. Posyandu menjadi kegiatan rutin yang penting bagi ibu dan balita di Desa Kajar. Kami ikut hadir mendampingi kader desa dalam pendataan, penimbangan, hingga edukasi gizi. Antusias para ibu dan keceriaan anak-anak menjadikan suasana penuh hangat dan kebersamaan. Lihat sini. Kita akan tanam bibit. Penanaman bibit menjadi salah satu kegiatan kami di Desa Kajar. Bersama warga, kami belajar menjaga lingkungan sekaligus menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih hijau dan bermanfaat. Semarak kemerdekaan terasa begitu hidup di Desa Kajar.
yang diawali dengan malam tirakatan, di mana warga berkumpul, berdoa, dan mengenang jasa para pahlawan. Keesokan harinya, upacara bendera berlangsung khidmat, yang diikuti masyarakat dengan penuh rasa hormat dan cinta tanah air. Suasana kemudian berubah meriah dengan berbagai lomba yang mempererat kebersamaan. Disambut tawa anak-anak dan semangat orang dewasa. Rangkaian acara ditutup dengan jalan sehat desa. Langkah penuh keceriaan yang mempererat persaudaraan sekaligus menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Setianto selaku Kepala Desa Kajar, Kecamatan Dayi, Kabupaten Kudus, mengucapkan terima kasih banyak terhadap adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Imam Kudus yang telah melakukan KKN di desa kami. Semoga kuliah kerja nyata ini bisa menjadi pengalaman adik-adik untuk dalam kehidupan ke depan bersosialisasi dengan masyarakat. Pesan Pak Indi hanya satu, belajarlah yang teguh, buatlah bangga kedua orang tua adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin, kelompok KKN sebenarnya di Kajar ini berjalan dengan baik. Saya cukup apresiasi ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, pelatihan masyarakat, ada kegiatan di sekolah, kegiatan di masyarakat, 17-an ini bisa berdampak pada pengembangan masyarakat. Saya berharap dengan pelaksanaan KKN ini bisa mengembangkan masyarakat, nanti bisa berkontribusi menyebarkan video-video yang bagus, video-video yang ada diupload di media sosial sehingga image masyarakat terhadap desa Kajar semakin baik, dan itu akan berdampak pada pengembangan pariwisata yang ada di desa Kajar. Kalau wisatanya berkembang, insya Allah UMKM-nya juga akan mengalami perkembangan. Saya kira itu. Selamat atas pelaksanaan KKN, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, jadi bermanfaat bagi masyarakat Kajar pada khususnya. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Desa Kajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan KKN UIN Sunan Kudus yang telah memberikan banyak kontribusi untuk warga Desa Kajar. Semoga pengalaman yang kalian dapat di Desa Kajar bisa bermanfaat untuk hari ini dan di kemudian hari. Pesan saya, tetap semangat dan pandailah dengan cinta. Asik. Asik. Selaku Ketua RW 3 mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sunan Kudus. Terima kasih telah datang ke desa kami, khususnya RW 3. Terima kasih atas bantuannya mulai datang kemarin sampai sekarang ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari lingkungan khususnya RW 3 bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ketika kakak bilang KKN Kajar, jawabnya berpijak together.